Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila akan menjelaskan tentang mind mapping kami dari KD6, yaitu struktur dan infrastruktur politik. Struktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Infrastruktur politik berbeda dengan struktur politik yang merupakan lembaga negara. Kalau infrastruktur berupa lembaga kemasyarakatan, infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung lembaga-lembaga negara dalam fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Fungsi dari infrastruktur politik, pendidikan politik, menyatukan kepentingan, menyatukan aspirasi dan pendapat warga negara. Komponen-komponen dari infrastruktur politik, partai politik, golongan kepentingan, alat komunikasi politik. Lembaga negara RI atau Presiden berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan hanya dapat memperhatikan Presiden dan Wakil pada masa jabatannya. Pemenang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif, mengajukan RU ke DPR. Presiden dengan DPR menjalankan legislative power MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kewajiban anggota MPR mengamalkan Pancasila, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan daerah, melaksanakan UUD 1945, melaksanakan perundang-undangan. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Pemimpin DPR terdiri 1 ketua dan 3 wakil. Memiliki hak representasi, angkat dan menyatakan pendapat. DPR terjadi pemimpin badan musyawarah, komisi-komisi dan panitia khusus. Tugas dan wewenang DPR membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, membentuk UU yang dibahas dengan Presiden, melaksanakan pengawasan. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi. Setiap provinsi 49 orang anggota DPD. DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. DPD terdiri 1 ketua dan maksimal 2 wakil. Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya, lembaga yudikatif tertinggi, mengadili perkara kasasi. MK, Mahkamah Konstitusi, menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu. BPK, Badan Pemerintah Keuangan, memeriksa keuangan anggota negara, bersifat bebas dan mandiri, diangkat oleh Presiden atas usul DPR. KY, Komisi Yudisial, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga kehormatan dan perilaku hukum, mempunyai pengelolaan dan pengalaman di bidang hukum. Tata pengelola pemerintah yang transparan, bertanggung jawab dan demokrasi. 3 unsur pokok: 1 unsur pemerintah, 2 unsur swasta, 3 unsur masyarakat. Ciri-ciri: 1 kerjasama pemerintahan, swasta dan masyarakat. 2 transportasi dan akuntabilitas. 3 keseimbangan. Partisipasi politik berkaitan dengan sikap dan perilaku yang demokrasi, yaitu 1 menghindari sikap
angkuh dan mau menang sendiri dan lain-lain. 2. Membiasakan sikap demokratis, kekeluargaan dan lain-lain. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan. 4. Prinsip penting. 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Persamaan kedudukan hak dan kewajiban. 3. Kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. 4. Mengutamakan kepentingan umum. Partisipasi warga negara dalam sistem politik RI. 1. Sikap positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi tidak langsung. 1. Pemilihan umum. 2. Musyawarah mufakat. 3. Usaha bela negara. 4. Menghormati hak asasi. Makna demokrasi: perluasan keikutsertaan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara melembaga. Cara cakupan demokrasi Pancasila: 1. Meliputi demokrasi pemerintahan, ekonomi, dan sosial. 2. Demokrasi mengandung aspek 1. Formal, material, normatif atau kaidah. Norma yang harus diperhatikan dalam sistem politik demokrasi Pancasila: 1. Keterbukaan, keadilan, kebenaran, dan didukung oleh aspek optatif, organisasi, kejiwaan. Prinsip musyawarah: 1. Dihadiri perwakilan aspirasi. 2. Sikapi perbedaan pendapat. 3. Ada bersamaan hak dalam menyampaikan pendapat. Nilai-nilai luhur musyawarah: 1. Lapang dada, religius, tanggung rasa, keadilan, kemanusiaan. Ya, segitu aja dari kelompok kami, kelompok 4 Pendidikan Pancasila, menjelaskan tentang KD6 infrastruktur dan suprastruktur. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.